Saya tadi istirahat di rumah belakang. Rasa-rasanya baru 10 menit habis azan Isya sudah penuh. Ada yang di sini dia sudah pasang target. Aha, ini jatah saya ini. Dia sengaja duduk di bawahnya. Subhanallah. Ya. Malam ini malam yang penuh dengan kecemasan. Cemas mikirin sound system. Ya. Tapi alhamdulillah suaranya malah lebih mantap. Betul? Ya. Yang saya muliakan, saya hormati beliau orang tua kita, Bapak Kades Santanulu. Yang saya muliakan, saya hormati Akhina Al-Ustaz Muhammad Sufar. Beliau adalah saudara saya. Ya, insya Allah saudara seiman. Amin. Ya. Di samping kiri saya juga ada saudara saya Al-Ustaz Syamsul Bahri Al-Falucu. Nah, beliau Al-Falucu. Coba lihat songkoknya merah. Dan yang saya muliakan, saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Malam ini malam yang penuh dengan berkah. Amin. Dari sekian banyak jadwal maulid, baru disinilah yang paling ramai. Amin. Betul. Subhanallah. Cuma keramaiannya patut dipertanyakan. Khawatir-khawatirnya saya ramainya karena panci. Ya. Ustadz Sufar tadi waktu saya masih di kilometer 56 ngisi maulid di sana, pasang status di WA. Ada panci, ada. Saya bilang ini heboh nanti malam. Pokoknya PSM lawan Persija nanti di sana. Subhanallah. Yang saya khawatirkan itu ada kecemasan saya yang lain. Anak-anak kita yang di depan ini yang pakai sarung di saat loncat tadi, khawatirnya dia loncat ambil sero, ternyata yang jatuh sarungnya. Ada si siapa yang tahun kemarin itu? Partner saya itu. Hah? Suntoko. Mana beliau? Mana? Hoi, Suntoko. Tega kok. Ya, nggak datang. Ya, nanti naik lagi barter sama saya sini ya. Yang saya muliakan semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, insya Allah kita semua dapat berkah. Amin ya rabbal. Semua yang hadir malam ini, insya Allah Allah akan panjangkan umurnya. Yang hadir pada malam hari ini, Allah akan lancarkan rezekinya. Yang hadir pada malam hari ini, segala kesulitannya akan dimudahkan oleh Allah. Yang berpenyakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Ya, rame ya. Yang suka joget-joget mudah-mudahan lepas ini sudah tidak joget lagi. Ada juga tuh kayak anjing rabies sambil nyanyi Yomet Kudeshi rabies. Ada di sini? Ada. Kalau ada yang suka joget-joget di sini, Pak Ustadz doakan pantatnya cepat bisulan. Semau kok. Ya. Mudah-mudahan anaknya jadi anak soleh, soleha. Yang belum nikah cepat dapat jodoh. Yang laki-laki jangan lupa siapkan uang panai. Amin. Tapi kerjaannya game. Nembak-nembak tak ada yang mati-mati. Saleda.
Mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan oleh Allah di yaumil akhir nanti bersama dengan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Duyufullah. Di sini adalah poskonya Allah. Tahu posko? Kalau ada yang banjir biasanya ada posko penanganan banjir, betul? Berarti posko itu tempat berkumpul. Posko itu bukan hanya tempat berkumpul biasa, tapi posko itu tempat berkumpulan ketika kita dilanda bencana, ketika kita dilanda musibah. Posko Duyufullah adalah poskonya generasi-generasi muda kita, insya Allah. Di luar sana kita cemas mikirin anak remaja kita. Di luar sana kita cemas melihat pergaulan anak-anak kita. Di luar sana kita cemas memperhatikan bagaimana tingkah laku dan kelakuan anak-anak kita saat ini. Betul? Baru-baru ini ada yang viral. Seorang anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi mendidiknya, sehingga anak ini dititipkan oleh neneknya. Bukan hanya orang tuanya yang tidak sanggup, bahkan neneknya pun tidak sanggup. Bagaimana tidak? Neneknya saja ditendang. Anak madoraka. Kalau ada anak seperti ini, ya, tidak berkah hidupnya dunia akhirat. Ada yang suka tendang neneknya di sini? Ada? Nggak ada kok kalau nggak ada nenek. Bagaimana mau ada bapak kalau nggak ada nenek? Ada mama kalau nggak ada nenek, betul? Ya, hormati nenek-nenek kita, kakek-kakek, nenek-nenek semua ada di sini. Mudah-mudahan kita semua cepat sembuh. Ada bilang cepat mati. Apa madura kamane ya? Jamaah. Selepas ini Pak Ustadz ingin tukar panci sama uang. Boleh? Tadi ada target saya di situ wajan paling besar. Kebetulan wajan di rumah saya sudah bocor-bocor. Nanti bisa bertukar barter sama saya 5.000. Bisa? Bisa? Kikiri galang, seke, pelit, medit, apa lagi? Bakhil, apa lagi? Pantat bisulan. Ya. Jamaah, pada malam hari ini kita berkumpulnya kita dengan penuh kegembiraan menyambut kelahiran baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari lahirnya beliau. Kita bersalawat bersama, dihantarkan dengan kegembiraan yang dirangkai dengan berbagai macam jenis perabotan rumah tangga yang bergantung. Subhanallah, begitu besar kebahagiaan kita dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah kita yang menjadi umat Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena kata Allah, wahai Muhammad, tidak akan masuk ke dalam surga umat-umat terdahulu sebelum umatmu lebih dulu masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Begitu mulia umat Nabi Muhammad, maka sudah pantaslah kita yang menjadi umatnya berbangga, berbahagia. Insya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak yang mendermakan uangnya untuk acara ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendermakan hartanya untuk acara ini, yang menyumbang ember, yang menyumbang baskom, yang menyumbang panci. Apalagi tadi itu? Baskom, katuang.
Banyak tadi kutaksir, nah hilang semua, tinggal telur. Hilang juga telur. Dibilang tinggal telur kesan bagianku. Hilang juga. Balana. Jamaah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat cinta dengan kita umatnya. Cinta dengan kita cinta enggak dengan Nabi? Cinta enggak? Bote? Buktinya? Sekarang Pak Ustadz mau tanya, tanda orang cinta dengan seseorang itu apa tandanya? Hah? Kalau ada muda-mudi yang dilanda cinta, siang malam aku tak dapat tidur. Wajahmu yang terbayang, namamu yang selalu terpatri dalam hati. Aku tak bisa makan karena mengingatmu. Kamu jambang. Bahkan di saat aku masuk WC, namamu pun yang selalu ku sebut-sebut. Saya tahu. Diputuskan, nangis 3 malam. Ya Allah, 3 bulan tak ketemu nangisnya. Saking parahnya tuh nangis, bukan air yang keluar, tapi darah ayam. Kenapa dia nangis? Cinta. Kalau sudah bahasa hati, maka hati cuma bisa membahasakan satu kata, yaitu cinta. Kalau kita mengaku cinta kepada baginda Nabi, kita mengaku rindu dengan baginda Nabi, maka sudah sepantasnya dan seharusnya kita harus selalu menangis merindukan. Sudah pernah nangis rindu dengan Nabi? Pak Ustaz, saya belum pernah menangis, tapi di saat dilantunkan salawat oleh tim Ittihadul Ummah, pimpinannya Al-Ustaz Al-Mukarram Muhammad Sufar, subhanallah, begitu banyak pahala beliau mengalir. Amin. Ketika dilantunkan salawatnya, bergetar hati kita. Kenapa bergetar? Karena berebutan panci. Sampai ketua panitia saja gemetar hatinya, takut khawatir, takut pancinya hilang. Ternyata memang hilang. Bu, yang sudah dapat panci bisa tukar? Bisa? 100.000 bisa? Bisa? 50.000 bisa? 20.000? 10? Mata duitan. Maka kata Nabi, man ahabba sunnati, barang siapa yang mencintai sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia mencintaiku. Faqad ahabbani, maka tatkala dia cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka kelak akan bersamaku nanti di dalam surga. Sekarang angkat tangan, yang mau masuk neraka siapa? Yang mau masuk neraka siapa? Yang mau masuk kantornya Pak Kades siapa? Yang mau masuk kantornya Pak Kades dikasih uang siapa? Banyak. Ya udah, enggak ada yang angkat tangan. Yang mau masuk surga siapa? Berat yang tidak angkat tangan, entah mau kemana dia. Ke surga pun tidak, ke neraka tidak. Malaikat bingung, ini orang mau kemana. Ya sudah, kalau begitu kasih aja telur. Ya, jemaah. Nabi diagung-agungkan oleh Allah.
satu-satunya manusia yang diakui oleh Allah baik akhlaknya adalah baginda wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang agung, budi pekerti yang baik, budi pekerti yang bagus, dipuji oleh Allah. Kenapa? Karena baik akhlaknya. Jemaah, sekarang Pak Ustadz mau ajak salawatan sebelum menyambung. Bisa? Insya Allah ceramah sudah 9:30. Sampai jam berapa? Terus sudah makan malam? Sudah makan malam? Belum? Apa paling itu telur? Kau makan barusan? Kita baru makan semangka. Pengetahuan kita. Ceramah 1 jam lagi baru selesai. Sudah? Lanjut? Kalau begitu saya ingin ajak salawatan semuanya. Yang merasa punya penyakit, pegang bagian tubuh kita yang sakit. Ada ibu-ibu yang pusing kepalanya, pegang kepala tak, mikirin utang. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang punya riwayat jantung, pegang jantungnya. Ada ibu-ibu, bapak-bapak yang kena asam urat, pegang kakinya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang kena asam lambung, pegang lambungnya. Jangan lambungnya dipegang, perutnya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu yang kena penyakit asam muka, pegang mukanya. Asam urat, asam lambung, asam muka. Kalau asam urat bisa sembuh? Bisa? Di mana diobati? Dokter, ada tomak kena Sandro. Sandro. Asam lambung bisa diobati? Bisa? Kalau asam muka bisa diobati? Apa obatnya? Siapa yang obati? Yang punya penyakit asam muka ciri-cirinya satu, suka gosip. Itu penyakitnya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu di Santanulun tidak ada yang suka gosip. Coba lihat mukanya bercahaya semua. Kenapa bercahaya? Kenapa tulang panci? Yang punya penyakit kolesterol, pegang di sembarang kita pegang. Ya, kita sama-sama baca salawat tibil qulub, bisa? Bisa? Oke. Wahid, isnain, salasa. Allahumma sholli, bisa dibantu? Ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada ibu-ibu memang pusing kepalanya dan pegang kepalanya. Ya Allah, ada indriku kesyukur. Banyak hutangku. Semoga dengan berkat salawat ini kesembuhkan hutangku. Dia tak bilang lagi sembuhkan penyakit, sembuhkan hutangku. Ada ibu-ibu yang pegang perutnya kena asam lambung, ya Allah sembuhkan penyakit. Pegang kakinya kena asam urat, ya Allah sembuhkan asam urat. Tapi pegang pundaknya kena kolesterol, ya Allah sembuhkan kolesterolku. Tapi ada juga bapak-bapak dompet ada pegang. Kenapa? Tidak ada isinya. Apapun kesulitan kita, apapun masalah kita,
Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Tidak ada manusia yang tidak punya kesulitan. Pak Kades, ada yang bisa jamin beliau ini tidak pusing mikirin kita? Beliau pusing tiap hari, tiap malam sebelum tidur mikirin kita, rakyatnya. Bagaimana supaya sejahtera? Bagaimana supaya bisa dapat bantuan dan lain sebagainya? Pusing beliau mikirin kita. Yang pedagang pusing mikirin jualannya. Bagaimana bisa modalnya kembali? Bagaimana bisa untung? Ya, yang pelajar pusing mikirin pelajarannya, ibu-ibu pusing mikirin anaknya, bapak-bapak pun pusing mikirin kerjaannya. Kita tidak pernah lepas daripada masalah. Tapi yakin dan percaya ketika masalah itu datang, kemudian kita bentengi diri dengan salawat, kita obati dengan salawat, yakin dan percaya dengan keyakinan penuh Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengurangi beban dari masalah-masalah kita. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, benarkah salawat itu hebat? Benar. Apa buktinya? Satu, doa yang setiap malam kita panjatkan di tengah sepertiga malam. Ketika kita sholat tahajud, kita berdoa bermunajat kepada Allah. Namun ternyata doa kita tidak diawali dengan salawat. Di dalam doa kita tidak ada salawat kepada Nabi. Maka kata ulama, doanya itu tertahan di langit. Maka nanti tatkala orang tersebut membaca doa, maka membaca salawat, maka doanya itu akan dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berkah salawat yang dia baca. Makanya salawat kena penyakit, obati dengan salawat tibil qulub. Ada masalah, obati dengan salawat-salawat yang lain. Banyak salawat-salawat. Betul? Lanjut. Ya. Sekarang Pak Ustaz mau tanya, yang berani naik. Tadi beliau ngasih 100.000, saya tidak mau kalah. Ngasih warna merah, saya juga punya warna merah. Tapi tidak tahu nolnya berapa. Yang berani naik, saya kasih hadiah. Siapa yang bisa sebutkan hari lahirnya Nabi, hari apa? Cepat. Cepat. Ceramah 15 menit lagi ke depan. Cepat. Maju. Nabi lahir hari apa? Ayo. Tidak ada uang cash, terpaksa pakai ATM. Nanti gesek sendiri di depan situ. Ya. Ya. Berdiri nak. Ya. Mana mic Ustaz? Ya. Ya. Ini nak. Ya. Siapa namanya? Nanda. Kenapa bukan Nindi? Ya, karena memang begitu Pak. Oke. Nabi lahir hari Senin. Siapa yang ngasih tahu? Sendiri. Enggak mungkin. Pasti ada yang kasih tahu. Ya kan? Enggak ada. Guru enggak pernah ngasih tahu. Pakai gignya. Nanda. Itu tadi pertanyaan, ada passwordnya. Ya, jawabannya sudah benar, tapi passwordnya belum. Passwordnya siapa nama istri Pak Ustadz? Istri, siapa nama istri Pak Ustadz? Saya kasih bocoran. Nama pertamanya itu nama awalnya Siti. Sebut semua Siti yang ada di dunia ini. Coba. Siti Khadijah lain. Pakai mic-nya. Siti Aisyah, coba lain. Naik terus semua Siti sebut. Daripada tidak dapat. Percuma nih. Siti apa lagi? Sebutkan semua istri-istrinya Nabi terdahulu yang ada Sitinya. Khadijah, pakai mic. Siti apa? Tidak ada Siti Maimunah. Itu di Santang Hulu itu. Siti apa lagi? Siti Aminah, lain.
Kalau begitu caramu bos, terpaksa dikurangi karena nggak tepat caranya. Tadi dapat apa? Panci atau apa? Hah? Ember. Tukar ya? Ini sama ini. Nah. No, tukar sama ember. Nah, sudah kalau gitu ini nanti pakai beli pulsa. Nah, sudah ya? Alhamdulillah. Dapat itu pulsa 2000. Alhamdulillah. Kenapa jadi biru? Coba berkahnya Maulid. Berkahnya Maulid. Pak Ustadz kasih 5.000. Nah tambah lagi nolnya 1. Jadi ya ada juga bilang 50.000 itu salah, itu jadinya 50. Kata Al-Barzanji dalam Al-Barzanji, warrajihu annaha qubaila fajr yawmil itsnain thaniya asyara syahri rabi'il amil fil ladzi saddahu Allahu 'anil haramil muhtarami fahamahima. Bahwa adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada hari Senin. Itsna asyara syahri rabi'il amil fil ladzi, beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Amil fil tahun. Sekarang pertanyaan Pak Ustadz, kenapa bukan tahun kucing? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nanti dikasih lagi sama Pak Kades 100.000. Kenapa bukan tahun kucing? Maju Dimas. 1, 2, 3, batal. Hari Senin punya makna yang khusus. Allah menjadikan 7 hari. 7 hari dan ke-7 hari ini punya nama. Yang pertama hari, kalau Islam menghitung hari apa dulu? Hari Ahad. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Ada hari ke-8. Hari Senin, di mana Allah pada hari Minggu itu menciptakan yang namanya air, maka terciptalah air-air yang ada di lautan. Tatkala hari Senin itu Allah ciptakan pepohonan, maka di saat itulah, hari itulah yang dijadikan simbol kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hari Senin. Kenapa ketika ada agenda Maulid, peringatan Maulid, selalu ada pohon apa ini? Pohon apa? Angkat tangan yang bilang pohon kelapa. Pohon kelapa. Nah, alhamdulillah berarti masih waras. Pohon pisang, simbolnya pohon pisang. Kenapa? Ini bukan simbol biasa. Ini merupakan simbol kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana pada hari Senin itu Allah menciptakan tumbuhan. Betul? Kemudian 12 Rabiul Awal. Kenapa Rabi? Ini juga simbol daripada kelahiran Nabi, yang dimana Rabi itu menurut persepsi orang Arab bahwa Rabi itu adalah pada musim semi. Musim semi artinya musim yang selalu dinanti-nantikan oleh kaum Arab pada saat itu. Musim yang penuh dengan kesejukan, musim yang penuh dengan ketenangan. Itulah musim semi, Rabiul Awal. Itu simbol. Makanya alhamdulillah syukur kalau ada di kampung saya, saking senangnya itu orang tua kalau lahirnya misalnya anaknya lahir hari Sabtu, dia kasih nama La Sabtu. Kenapa dipanggil Sabtu? Karena lahirnya hari Sabtu. Di kampungku ada juga namanya La Juma. Kenapa La Juma? Lahirnya pada hari Jumat. Ada juga yang lahir pada hari Minggu Kliwon.
Makanya dikasih nama anaknya Gerandong. Jamaah. Maka kalau kita ingin mengambil iktibar, mengambil contoh pada kesempatan momen Maulid kali ini, maka mari kita meluruskan hati, menjernihkan pikiran. Untuk apa? Untuk menyatukan mahabbah kita kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua wasiat yang diwasiatkan Nabi. Satu, Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnat. Sunggokong sunnah Allah sunggokong. Ya. Coba lihat anak-anak kita, bagaimana Al-Qurannya, bagaimana bacaannya. Pak Ustaz, itu anak saya bingung lihat. Kenapa? Sudah kelas 1 SMP masih Iqra 1. Naik kelas 2 SMP Iqra 2. Naik kelas 3 SMP Iqra 3. Naik kelas 1 SMA gurunya dia bilang, "Hai, kamu tambah buntu tak? Turun lagi Iqra 1." Naik lagi kelas 2 SMA naik lagi Iqra 2. Naik kelas 3 SMA naik lagi Iqra 3. Pas lulus SMA kembali lagi tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena kemungkinan besar ada satu yang kurang. Apa? Doa orang tua. Kita sebagai orang tua doakan anak-anak kita, dan kita pun sebagai anak harus mendoakan orang tua kita yang umur 10 tahun ke bawah, yang belum akil, yang belum balik. Doakan tuh orang tua. Karena doa-doa kalian itu adalah doa-doa yang mustajab. Ya, makanya anak-anak santri saya itu di TPA, ya, saya bilang sering-sering doakan orang tua. Doa-doa kalian ini adalah doa yang istajab, doa yang makbul. Kenapa? Karena kalian belum tersentuh yang namanya dosa. Doakan kelancaran rezeki untuk orang tuanya, doakan kesehatan untuk orang tuanya. Maka kata Imam Al-Ghazali, kewajiban seorang anak kepada orang tuanya adalah dia mendoakan sebanyak 5 kali sehari semalam. Kata Imam Al-Ghazali, tidak tertunai kewajiban seorang anak tatkala dia kurang dari 5 kali mendoakan orang tuanya. Maka kita sebagai anak dari orang tua kita, maka sudah pantas dan seharusnya kita mendoakannya sebanyak 5 kali sehari semalam. Maka adalah nanti di yaumil akhir ada orang tua ketika hidupnya rajin sholat, rajin ibadah, sedekahnya subhanallah, tapi tatkala hendak melangkahkan kakinya ke dalam surga, kemudian ada anak yang teriak dari neraka, "Ya Allah, saya tidak ridha orang tuaku masuk ke dalam surga, karenanya lah, karena didikannya, karena dia membiarkan saya di dunia sehingga saya berada di dalam neraka. Ya Allah, saya tidak ridha kalau orang tuaku masuk ke dalam surga, maka tariklah dia Allah untuk bersamaku ke dalam neraka." Maka adalah orang tua tatkala dia hendak dimasukkan ke dalam neraka, kemudian anaknya yang di dalam surga berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan engkau biarkan orang tuaku tersentuh api neraka, jangan biarkan orang tuaku sia-sia hidupnya, masukkanlah ke dalam surga bersamaku ya Allah, karenanya lah dia, karena didikan orang tua saya ya Allah, sehingga saat ini saya berada dalam surga. Semasa hidup saya dulu saya dididik, kemudian dititipkan di pesantren, menjadi penghafal Al-Quran, menjadi da'i-da'iyah, menjadi mubalik, menjadi pendakwah, sehingga tercapailah keinginannya supaya saya masuk ke dalam surga, agar saya menjadi anak yang soleh. Karenanya ya Allah, jangan engkau biarkan orang tuaku tersentuh api neraka, tidak jadi masuk neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Syafaat dari doa seorang anak. Perhatikan anak-anak kita sekarang. Sekarang sudah era globalisasi, era entertainment. Sekarang era game-game tuh, ya.
nembak. Jam 1 siang nembak. Jam 2 lagi nembak lagi. 3 nembak, 4 nembak, 5 nembak, 6 nembak, 7 nembak, dia mati. Ditembak-tembak dari mati-mati. Ya, ada yang main begitu? Banyak apa sedikit? Bukan dilarang main game, silahkan, tapi pakai batas waktu minimal dan maksimalnya minimal 1 menit, maksimal 3 menit. Bisa main game 3 menit baru login. Ibu, siapa yang suka joget-joget di sini? Ayo, joget-joget tuh. Saya masih tinting. Apa sinting? Sinting. Apa tinting? 3 cucunya. Ya, doakan. Jangan biarkan generasi kita terlantar. Saat ini beliau yang jadi kades kita. Ya, tidak menutup kemungkinan anak-anak kita kader-kader ini yang akan menggantikan beliau. Tidak selamanya saya berdiri di sini. Barangkali anak-anak kita yang akan menggantikan saya di sini. Maka satu kebanggaan tatkala kita sebagai orang tua, anak kita menjadi anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang bisa dibanggakan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sudah panjang kali lebar. Madodo ni nyawa ni. Maluput ni. Agagai. Mulai dari atas sampai ke bawah sudah gemetaran. Ya Allah. Lanjut. Enggak sanggup. Enak banget loh. Allah enak duduk. Saya berdiri di sini kegemporan. Panci sudah kamu ambil, telur sudah kamu ambil, semuanya sudah kamu ambil. Tapi yang di depan di sini, ini ada pagar betisnya di sini. Nggak boleh ada yang menyentuh di sini. Ini hadiah istimewa sama di sini ya. Makanya saya bawa mobil. Itu salah satu taktik saya. Ketika ada agenda maulid pasti bawa mobil. Kenapa? Karena saya mau gede. Mana si anu? Siapa tuh? Ayo sebelum saya tutup ceramah. Tejo. Ya, sini. Sini. Saya ada hadiah khusus buat beliau. Ya. Tadi ada uang amplop saya dari kilometer sana. Ini ada yang ikut juga. Mana ada isinya? 1 lembar mau Tejo. Berapa lagi semua ini? Alhamdulillah. Sudah dikorupsi tadi ini. Kenapa kok bos? Tejo, mana? Siapa yang suruh naik? Enggak. Saya panggil Tejo. Nama kamu siapa? Suntojo. Kalau orang ya berarti sini ya. Sini. Suntojo, anak yang suka tojo. Mau nggak ini? Mau. Mic. Pakai mic ya. Mau nggak jadi pendakwah? Mau jadi pendakwah? Mau. Kesini suaranya nggak didengar di belakang. Mau jadi pendakwah? Mau? Kasih hidup dulu minyak. Nggak bunyi. Sudah nih bunyi itu. Mau? Hai. Mau. Di sekarang ini ada komunitas namanya KPK. Tahu artinya KPK? Yang tahu saya kasih 5.000. Apa? Komisi Pemberantasan? Itu yang rajin nangkap anggota DPR. Bukan KPK yang itu. Siapa yang tahu? Ada? Berarti dasar KPK belum terkenal. KPK komunitas pendakwah keren. Alhamdulillah KPK ini sudah ada di 10 provinsi, termasuk di Sulawesi Selatan, ya,
yang menduduki peringkat pertama dari kegiatan KPK di daerah itu sekarang Parepare. Tahu Parepare? Nah, peringkat kedua kegiatan yang terbanyak adalah Bontang. Siapa ketuanya? Ya, siapa ini? Ya, mau masuk KPK? Mau? Mau jadi caleg? Caleg lagi? Oke. Setuju? Lain apa say? Suntoko. Ya. Sekarang ini saya kader forum OSIS se-Kota Bontang. Jadi anak-anak OSIS saya yang kader semua sekarang untuk bisa jadi pendakwah keren. Suntoko mau? Mau? Kalau teman-teman di sini berminat, saya nanti agendakan sekali sebulan ke sini. Bisa? Bisa? Tapi tanggung bensinnya. Bisa? Dan tanggung makannya. Bisa? Tanggung tempatnya. Bisa? Carikan istri kedua. Cara langsung, akan Nabi mati di rumah. Oke. Suntoko. Sekarang Pak Ustadz mau tanya, nama lengkapnya Pak Ustadz siapa? Jangan jadi teman kamu tidak tahu nama saya. Itu namanya bukan teman sejati. Coba nama lengkap Pak Ustadz siapa? Nggak tahu. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, nama lengkapnya Pak Kades kita siapa? Pak Kades, dia. Siapa? Pak Heri Budianto. Heri Budianto. Titelnya apa? Hah? Titel? Kamu lagi cemas mikirin panci ya? Hilang pancimu? Ya, oke, aman. Nah, itu sandinya. Pertanyaannya adalah, ya, berapa istri Nabi? Kamu tak tahu? Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, berapa kali Pak Ustadz menikah? Berapa? Satu. Nggak update dia. Berapa? Hah? Berapa? Masa ganteng-ganteng begini satu kali? Bukan keren dong. Berapa kali? 3. Mama ngaliwati. Jeleknya doa, no? Oke, alhamdulillah. Suntoko, saya tidak banyak ngomong lagi sama kamu. Ini hadiah sedekah untuk kamu, ya. Insya Allah uang 50.000 ini cicil, ya. Ini kamu belanja selama 6 bulan. Satu hari habis. Ya, terserah kamu mau bagi berapa, yang jelas 6 bulan baru boleh habis. Kalau dalam 6 bulan, dalam dalam 1 bulan sudah habis, tidak mencapai target 6 bulan, insya Allah pantatmu disulam. Mau? Siap? Oke, saya ikhlas insya Allah ya. Belanja. Nanti Bobi temanmu yang dapat panci, ya. Terima kasih ada Pak Ustadz itu pancinya ya. Aman ya. Oke, udah apa? Amin. Ya. Jangan deh. Nih, masa berlaku sudah habis. Mau apa lagi? Turun. Enak betul. Masih ada ibu-ibu yang berani maju, ayo. Ya. Siapa yang tahu pemain sinetronnya Tangisan seorang istri? Ayo. Siapa? Ayo, siapa? Ibu-ibu yang bisa nyanyi lagunya
Evita Mala. Yang judulnya memandangmu. Itu dalil. Evita Mala itu lagunya dalil. Kalau kita rindu kepada Nabi, nyanyikan itu. Ya, ayo ibu, yang hafal lagu ini naik 100.000. Ayo bu, ayo coba. Ayo sini. Coba ya. Waktu habis. Sudah jam 10. Coba. Sudah lagunya lagu TikTok sembarang sini. Coba sini. Nah, yang itu Yome Kudasi sini mama. Yome Kudasi baru joget-joget kayak orang rabies. Ya, nah, janganlah. Satu orang yang berani, yang merasa orang maju ke depan. 100.000, cepat. Maju Dimas. Pertanyaan Pak Ustadz, itu ada pohon pisang. Itu merupakan simbol apa? Ayo naik. Coba. Ini saya mau ngukur. Tadi saya ceramah dengar apa enggak? Nih, ayo. Oh, ya jelas lah kamu tahu. Orang kamu paling depan duduknya. Ambil mic. Apa? Coba pakai mic. Simbol dari kelahiran Nabi Muhammad. Ya, jangan kayak binjai kok tinju-tinju nanti tuh. Ya, dikutuk kamu sama Nabi kalau begitu dan ditinju ya. Itu simbol kelahiran Nabi, betul ya? Makanya ketika ada peringatan Maulid, pohon pisang itu harus ada, ya. Dan telurnya jangan lupa diceprokin di situ, ya. Ayo sini. Dan kalau sudah ada telur di situ, maka langkah bagusnya ada hiasannya, begitu. Alhamdulillah, mau apa enggak? Makanya itu, alhamdulillah. Sudah. Maafkan Pak Ustadz ya. Doakan mudah-mudahan Pak Ustadz panjang umur ya, dan istrinya bertambah. Jeleknya doanya nih anak. Ya, ini saja lah mungkin bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaaf.